Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di kelas saya. Kali ini kita ada di pertemuan ke-6. Kita akan membahas sedikit tentang kelanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan kemarin mengenai uh, corporate culture atau budaya perusahaan. Nah, beberapa hal yang perlu diingat bahwa kita dalam pembahasan materi kali ini di manajemen internasional ini karena panjangnya materi yang akan saya bawakan, maka ini adalah sambungan dari pertemuan sebelumnya. Baiklah, sebelum kita memulai kelas kita hari ini, untuk itu sebelumnya mari kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing demi kelancaran keberlangsungan kelas kita. Untuk itu berdoa dipersilakan. Baiklah, terima kasih sudah ada hadir di kelas saya kali ini. Maka izinkanlah saya untuk bisa memaparkan sedikit tentang mengingatkan kembali tentang budaya perusahaan. Sebelumnya, adapun capaian pembelajaran lulusan menginginkan mahasiswa nantinya tidak hanya bisa memahami, tetapi juga bisa menganalogikan, ya, serta memberikan analisa di dalam capaian pembelajaran mata kuliah yang akan disampaikan. Adapun sub CPMK kita kali ini masih di corporate culture atau budaya perusahaan. Baik, saya akan mencoba menjelaskan penjelasan tambahan dari corporate culture yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Baiklah, sekali lagi saya mengingatkan bahwa corporate culture ini sangat banyak dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan diversity atau keberagaman. Nah, ini mengingatkan pertemuan minggu lalu bahwa manajemen lintas budaya atau cross cultural management in corporate culture ini era saat ini atau di saat globalisasi saat ini banyak sekali terjadi di perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan dalam negeri maupun perusahaan yang multinational company, ya. Nah, di dalam budaya perusahaan atau di dalam corporate culture ini tidak dipungkiri bahwa ada banyak elemen-elemen yang juga berisi bermacam-macam suku, ras, kemudian budaya, adat istiadat, agama, karakter dari individu-individu yang nantinya akan membentuk suatu karakter atau juga perilaku dari kelompok-kelompok kerja, baik itu di divisi maupun di departemen. Atau dengan kata lain, bahwa budaya yang dimiliki oleh perusahaan adalah merupakan budaya atau sekumpulan budaya-budaya yang ada di dalam perusahaan itu, baik itu secara individu karyawannya atau perilaku kelompok-kelompok di dalam
kelompok-kelompok kerja, baik itu di divisi maupun di departemen, yang menjadi ciri khas budaya itu sendiri dengan menyesuaikan nilai-nilai, kemudian juga norma-norma yang ada yang diinginkan oleh perusahaan, gitu ya. Nah, untuk itu maka para pekerja, para karyawan ini harus menyesuaikan dirinya secara individu ke kelompok-kelompok kerja. Otomatis kelompok-kelompok kerja ini akan memiliki tujuan dalam menjalankan tugas-tugasnya yang dilandasi oleh nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam perusahaan itu, atau juga ada aturan-aturan yang mengatur tentang pola bekerja, etika bekerja, kemudian standar operation prosedur, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga perusahaan tersebut teratur ataupun perusahaan tersebut bisa memberikan ciri tertentu dari pesaing lainnya, gitu ya. Nah, hal ini bisa dikatakan bahwa budaya perusahaan ini berbeda-beda di setiap perusahaan. Apalagi kalau dia sifatnya multinational company. Ya. Wah, ini akan bisa lintas budaya bukan hanya di dalam negeri, tetapi lintas budaya luar negeri. Ya. Kalau kita membuka cabang di luar negeri, kemudian misalnya di Asia, di Eropa, di Amerika, atau di Australia, kita harus juga bisa tahu sebetulnya perilaku yang seperti apa sih, atau budaya yang seperti apa yang masyarakat lakukan, atau nilai-nilai apa yang sudah ada dari dulu di masyarakat tempat kita mendirikan cabang atau tempat kita mendirikan kantor perwakilan di luar negeri. Kalau bisnis kita berekspansi ke luar negeri. Tetapi hal ini bukan hanya berlaku di luar negeri saja. Di dalam negeri pun berlaku hal yang sama, gitu ya. Bahwa setiap wilayah, setiap pulau atau setiap provinsi di Indonesia ini memiliki budaya-budaya atau adat istiadat yang berbeda-beda dengan beragam suku, ras, kemudian agama, ya, yang harus bisa dihargai dan dihormati di dalam suatu masyarakat. Jadi budaya perusahaan tidak bisa memungkiri bahwa hal ini menjadi pembeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain, dan kita harus bisa beradaptasi dengan budaya-budaya sebelumnya, gitu ya. Walaupun nanti akan banyak persinggungan, gitu ya. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, ini saya mengingatkan dari pertemuan yang sebelumnya. Nah, adapun fungsi dari suatu perusahaan, ya kalau kita bicara struktur perusahaan, ini banyak ya jenisnya. Ada yang kemarin sudah saya sampaikan, ada yang birokrat, kemudian ada yang demokratik, ya. Nah, ini tapi saat ini banyak yang mengembangkan agile system, ya, di mana lebih mengedepankan fungsi dibandingkan sisi strukturalnya. Nah, fungsi dari jabatan seseorang ini adalah tanggung jawab dari tugas. Nah, tugas ini diukur melalui beberapa hasil yang secara spesifik, gitu ya. Misalnya di divisi tertentu ada targetnya. Oh, targetnya harus tercapai penjualan dalam waktu kurun 3 bulan pertama harus mencapai target tertentu, gitu. Atau juga
Kalau itu di divisi lain ya, atau juga di dalam pengembangan perusahaan misalnya ya, harus menerapkan digitalisasi baik e-filing ya maupun e-transaction atau juga yang lainnya. Jadi tanggung jawab yang diberikan ini adalah tanggung jawab atas dasar performa spesifik dari setiap karyawan, baik itu individu maupun performa kelompok atau divisi atau juga departemen. Nah, ini adalah fungsi dari struktur tadi itu ya. Supaya apa? Supaya jelas siapa yang mengerjakan apa, siapa yang memberikan ide-ide gagasan, siapa yang mengatur, kemudian siapa pelaksananya, ya, hingga sampai siapa yang mengawasi dan memonitoring jalannya suatu struktur perusahaan. Nah, yang kedua adalah tugas relationship atau hubungan antara individu-individu yang ada di dalam perusahaan atau juga kelompok-kelompok yang ada di suatu perusahaan. Ya, mereka harus bisa saling berkoordinasi. Nah, ini beratnya koordinasi, yaitu apabila perusahaan itu menerapkan birokratik, malah koordinasinya ini akan mengalami jenjang yang sangat panjang, sehingga banyak sekali terjadi karena terlalu birokratisnya suatu perusahaan ini membuahkan persepsi yang tidak sama atau jauh dari persepsi giving order gitu ya. Jadi dari top manajemen sampai ke middle ini sudah berbeda, kemudian nanti middle ke lowernya berbeda lagi, dari lower ke pelaksana teknis di lapangan juga berbeda lagi. Nah, ini yang sering terjadi atau kerap terjadi di perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem birokratik gitu ya. Nah, itu kelemahannya gitu. Nah, ini tadi adalah fungsi dari struktur organisasi. Oh, ini kita kok bicaranya struktur organisasi. Oh iya, jelas. Karena apa? Nanti kalau kita sudah masuk ke cross culturalnya, maka akan agak terasa. Ini saya akan memberikan ilustrasi hari ini, ilustrasi tentang cross cultural secara perilaku, baik itu individu maupun kelompok. Nah, saya juga mengingatkan ada 5 prinsip yang efektif dalam berkomunikasi lintas budaya atau the five fundamental of effective cross-culture communication. In culture communication, first, we must awareness. We must build the awareness. Ya, kalau kita bisa building atau membangun awareness, baik itu dari sisi individu setiap karyawan ataupun divisi-divisi yang ada, ini akan memudahkan. Memudahkan apa? Memudahkan individu-individu tadi untuk berkomunikasi, baik itu secara individu dengan individu atau individu dengan satu divisi yang lainnya. Oh, hubungannya apa? Hubungannya adalah ketika awareness ada, ketika kepedulian itu ada, maka kita bisa melihat teman sejawat kita atau kolega kita. Oh, kok dia lagi bermuram gitu ya? Atau kok dia lagi mukanya ditekuk 7 gitu ya. Kenapa ya? Kita bisa berkomunikasi. Kita bisa menanyakan dengan cara yang sesuai dengan budaya yang ada di perusahaan itu tadi. Bagaimana supaya tidak menyinggung kalau kita mau menanyakan sesuatu. Ya. Nah, kalau kita sudah aware terhadap teman kita, nah bagaimana dengan lingkungan kita? Apakah kita juga sudah aware dengan lingkungan kita? Nah, ini yang harus kita bangun bersama, awareness. Ya, supaya apa? Supaya kita peduli dengan lingkungan, peduli dengan teman, peduli dengan kolega dan seterusnya. Ya.
This is how to build the awareness. And then the secondly is preparation. Loh, komunikasi kok disiapkan, Pak? Oh iya, komunikasi itu harus disiapkan. Kalau komunikasi itu tidak disiapkan, maka kita nanti bisa salah menyampaikan sesuatu atau bisa salah bertanya tentang keadaan seseorang atau suatu situasional. Ya, pertama, kalau kita sudah lihat, wah, ini kok gelagatnya dia sedang mengalami kesulitan atau dia sedang not in the good mood gitu ya. Nah, kita sebagai teman, sebagai kolega kita bisa menanyakan atau juga kita bisa menghibur gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau dia ada permasalahan, ya teman kita ada permasalahan di dalam satu kelompok divisi misalnya, minimal ada tempat curhat. Nah, tapi jangan kelewatan curhatnya. Nah, terus minimal juga kita tahu kondisinya. Oh, dia lagi kesulitan. Misalnya dia kena bencana atau dia sedang mengalami kerundungan, ya, orang tuanya sakit atau orang tuanya. Ini akan mempengaruhi kinerja pastinya. Ya. Baik itu kinerja yang bersangkutan maupun kinerja dari divisi di tempat dia ditugaskan. Otomatis apa? Kinerjanya akan menurun kan kalau individu yang sedang mengalami kesulitan dan kerundungan itu pasti juga kinerjanya berkurang. Nah, bagaimana kita bisa meringankan? Gitu ya. Harus ada komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik ini harus disiapkan. Saya harus bagaimana, kemudian saya harus menyiapkan pertanyaan apa supaya tidak menyinggung. Caranya seperti apa, gitu. Atau kita tawarkan sesuatu, ada yang perlu dibantu, atau kita ajak makan bersama, atau minum-minum kopi di sore hari. Siapa tahu kita bisa tahu. Nah, itu ya. Jadi ini ada hubungannya nih, ya, antara awareness, ya, antara awareness dengan preparation. Jadi kita udah siap duluan gitu ya, sebelum kita bertanya kepada kolega kita atau rekan sejawat atau juga yang berseberangan, divisi yang berseberangan, gitu ya. Siapa tahu kita bisa membantu. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah bahasa. Ya, wah ini bahasa udah jelas banget ini ya. Jangan sampai kita gara-gara bahasa kita malah jadi salah arti gitu atau salah persepsi. Ya, nanti orang yang terlalu sukuisme biasanya agak tersinggung gitu ya. Kalau orang yang chauvinisme. Nah, ini bagaimana kita bisa menyiapkan bahasa, baik itu bahasa di dalam negeri, bahasa dengan suku bangsa di Indonesia yang cukup beragam, atau juga menggunakan bahasa di local staff, gitu ya, di mana negara yang kita masuki, gitu ya. Nah, local staff biasanya pakai bahasa apa nih? Bahasa negaranya kah atau bahasa umum, bahasa Inggris gitu ya. Nah, kita harus tahu dan kita harus bisa menguasai beberapa bahasa ya untuk memudahkan cross cultural communication gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah humor. Nah, ini kemarin juga saya sudah senggol ya. Ini saya hanya mengingatkan aja. Sisi humor ini bisa ice breaking ya, bisa menjadi salah satu media untuk ice breaking kalau kita susah nih kayaknya mau ngobrol sama yang bersangkutan gitu ya misalnya atau teman kita gitu. Pakai humor aja siapa tahu bisa masuk gitu ya. Tidak ada orang yang tidak menyukai humor gitu. Kalau ada yang tidak menyukai humor, nah ini harus kita ini juga nih, harus kita cari tahu nih kenapa dia nggak suka humor ya gitu. Jangan-jangan ada yang salah dengan dia. Nah, ini ya, humor. Nah, yang berikutnya adalah openness. Ya, kita harus bisa terbuka. Walaupun apa yang disampaikan mungkin tidak mengenakan buat kita, tetapi kita harus menerima dulu. Minimal kita bisa tahu dulu ya. Apa sih sebetulnya kesulitan yang dihadapi? Apa sih sebetulnya yang membuat beban dari apa yang dialami oleh kolega kita atau juga teman sejawat kita.
Gitu ya kira-kira. Inilah dari 5 prinsip yang efektif dalam membangun komunikasi lintas budaya. Oke. Nah, hari ini nih ini ada contoh ya di mana komunikasi lintas budaya di dalam suatu perusahaan kita anggap aja misalnya A ini adalah top management, B ini adalah middle management, dan C adalah kelompok dari lower management. Nah, di dalam vertical communication ini kita hanya berlaku biasanya satu arah, gitu ya. Jadi dari A nanti ke B, kemudian ke C, ya. Dengan cara yaitu informasi yang disampaikan dari pimpinan ini akan ditransformasikan diinformasikan ke jabatan di bawahnya, gitu ya. Kemudian tidak langsung dari pimpinan yang paling atas atau top management ke C, ya ke lower management, tetapi melalui kelas manajemen yang di bawahnya. Baru kelas middle management ini menyampaikan ke lower management. Nah, ini lebih mirip ke birokratik nih. Nah, ini yang sering ada misperception ini karena vertical communication. Ini sering terjadi mispersepsi di bawah gitu. Atau juga laporan yang disampaikan dari lower management ke middle management ini bagus ya. Kemudian dari middle management ini ternyata menyampaikan ke top management ini bagus sekali. Nah, ini kadang-kadang bumbu-bumbu ini ditambahi jadi biar makin sedap lah si bos dengarnya gitu. Nah, ini yang salah. Begitu juga yang ke bawah gitu ya. Kesannya misalnya pimpinan itu menginginkan hal tertentu gitu, padahal tidak juga gitu. Ini merupakan mungkin persepsi middle management saja kepada lower management supaya apa? Supaya kerjanya bisa optimal gitu. Nah, cara-caranya mungkin yang salah. Gitu ya. Ini contoh dari vertical communication in simple hierarchy. Ya, kalau hierarkinya cuman begini ya, mudah gitulah. Tidak rumit, tidak banyak divisi, tidak banyak bercabang gitu ya. Nah, ini contoh dari vertical communication in simple hierarchy. Nah, bagaimana dengan yang horizontal communication? Nah, yang horizontal communication ini adalah komunikasi lintas bidang, tetapi satu level. Ya, ini misalnya di middle management. Ini komunikasinya horizontal, dilakukan horizontal. Sehingga apa? Sehingga ada kesepahaman antara divisi B dengan divisi B yang sebelahnya. Nah, dua divisi ini menjadi supaya satu persepsi nih, gitu ya. Maka dilakukanlah komunikasi antara divisi yang satu dengan divisi yang lainnya. Oke, begitu juga dalam tataran lower management, misalnya ya, sesama lower management ini melakukan komunikasi secara horizontal ini ya, dari C ke C, ya walaupun yang sebelah sini dengan yang tengah ini adalah bawahannya B yang sebelah kiri, kemudian yang C juga bawahannya langsung dari B yang sebelah kanan ini, tetapi mereka melakukan komunikasi ini juga yang namanya horizontal. Jadi yang namanya horizontal communication adalah satu level, dilakukan oleh satu level. Bukan level yang lebih tinggi atau yang lebih bukan komunikasi dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi atau yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, tetapi dilakukan sama di level yang sama. Nah, ini horizontal communication. Hal ini akan mungkin memudahkan bagi di level itu ya, karena mempunyai persepsi dan mungkin knowledge yang sama karena mendapatkan informasi langsung dari top management misalnya gitu ya. Nah, ini mungkin menyatukan persepsi. Ya, kalau di dalam
horizontal communication. Nah, kemudian bagaimana dengan hubungan di antara divisi-divisi ini atau di antara struktur ini? Nah, ini kita lihat ini relation in hierarchy bahwa top management ini tidak akan bisa langsung berkomunikasi ke lower management. Ya, komunikasinya adalah hubungan komunikasinya adalah dari top management ke middle management yang B sebelah kiri dan middle management B yang sebelah kanan. Ya. Begitu juga di tataran middle management. B yang sebelah kiri ini tidak bisa berkomunikasi langsung dengan C yang sebelah kanan. Kenapa? Karena tidak berhubungan langsung di dalam suatu divisi. Ya, saya rasa kalian sudah mengerti ya. Nah, yang dilakukan adalah komunikasi dilakukan dari B sebelah kiri ini ke bawahannya atau ke lower management di bawahnya di C sebelah kiri dan C yang tengah. Begitu juga B yang sebelah kanan, ya, middle management B sebelah kanan berkomunikasi dengan C yang ada di paling sebelah kanan. Nah, ini relation in hierarchy. Ya, apakah mudah dilakukan? Lebih mudah. Tetapi balik lagi, ini masih memakai jalur komunikasi yang panjang ya sampai ke top management. Nah, baik. Kalau kita lihat dari hierarki yang seperti ini di dalam suatu perusahaan, ini akan sulit ya berkomunikasi. Kenapa? Informasi tidak langsung ke top management. Tetapi ada banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya. Misalnya begini, ada informasi yang bisa disampaikan misalnya dari divisi, misalnya divisi di bawah middle management, ya, yang B sebelah kiri ini, mau memberikan informasi secara langsung ke divisi B yang sebelah kanan. Nah, ini bisa saja. Gitu. Ini bypassing namanya. Kita bypass aja. Karena kalau kita lewat bos kita nih misalnya. Kalau kita lewat bos kita lagi langsung, wah lama lagi nanti. Koordinasinya lebih lama lagi. Nah, apakah ini diperbolehkan? Nah, ini tergantung nilai-nilai ataupun aturan-aturan yang ada di perusahaan. Ada juga bypassing hierarchy dengan cara misalnya dari top management langsung ke lower management. Nah, ini yang bahaya lagi. Ya. Apakah ini juga bisa menguntungkan? Saya rasa ini tidak menguntungkan. Ya. Kenapa? Karena nanti yang bertanggung jawab atas hasil adalah middle management yang di atasnya langsung. Jadi kalau ada top management berkomunikasi langsung ke lower management secara tugas, ini akan bahaya. Nah, ya, kalau dilihat dari tugas-tugas. Nah, saya akan kembali lagi ke awal. Ya. Oke. Kita lihat lagi. Bagaimana kalau dengan konsep cross-cultural communication? Nah, yang namanya cross-cultural communication secara vertikal berarti top management, ini kita lihat sebaliknya ya. Top management ini mau membuka komunikasi dengan orang-orang atau dengan manajemen yang ada di bawahnya. Dia mau mendengarkan. Dia mau menerima saran. Walaupun nanti mungkin keputusannya akan ada di meja dewan atau di board of director, gitu ya. Tetapi ini adalah bagaimana cara menjalankan komunikasi yang baik. Ini akan lebih mudah cross checknya, ya. Kemudian kalau dalam cross cultural, kalau tadi kan komunikasi tugas ya, kalau ini cross cultural communication. Bagaimana dengan yang satu level? Wah, ini akan lebih memudahkan lagi. Kenapa? Kalau kita tahu atau middle management ini, manajer satu dengan manajer yang lainnya ini berkomunikasi,
eh, kamu ada di divisi misalnya divisi marketing, saya ada di divisi keuangan itu. Berapa sih kira-kira yang sudah berkeluarga di divisi marketing, supaya saya bisa menyesuaikan tunjangan-tunjangan. Nah, nanti divisi B akan bicara ke bawahannya gitu. Oh, siapa yang sudah menikah, siapa yang ada segala macam. Kemudian siapa yang orang misalnya kita mau membuka cabang di Jepang. Siapa yang punya interkoneksi di Jepang? Ya. Siapa yang pernah punya sibling di Jepang gitu ya? Atau juga siapa yang punya teman di Jepang? Siapa tahu kita bisa menggunakan jalur komunikasi yang pernah dilakukan oleh individu yang pernah bertugas di Jepang atau pernah punya pengalaman di Jepang. Nah, hal ini akan lebih memudahkan lagi. Nanti kan bisa tahu orang Jepang tuh sukanya apa ya. Kemudian karakternya bagaimana ya. Terus lokal staff itu biasanya etos kerjanya bagaimana ya di sana. Sehingga apa? Sehingga kita yang di dalam negeri atau kita yang berada di kantor pusat, kita bisa merencanakan kebijakan-kebijakan sesuai dengan budaya apa yang biasa di sana. Kemudian masyarakatnya seperti apa biasanya dalam berperilaku. Sehingga apa? Sehingga kita kaya dengan pengetahuan dan wawasan. Sehingga dalam kebijakan nantinya kita tidak salah mempersepsikan atau kita tidak salah menerapkan kebijakan-kebijakan yang akan kita buat nantinya. Nah, hal ini akan bermanfaat sekali kalau ada satu level ini bisa saling menyamakan persepsi. Nah, kesulitannya adalah ketika ada divisi yang kira-kira mau memberikan masukan. Seperti bypassing hierarki yang saya tunjukkan saat ini. Ya. Ini mungkin saja terjadi dan mungkin saja ada positive way, ada juga negative way-nya. Ya. Positive side-nya adalah mungkin lower management yang di beda divisi ini ingin memberikan masukan. Mungkin dia ada ide-ide atau ada pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas selama ini gitu ya. Mungkin juga dulunya di divisi itu ya, di divisi marketing misalnya. Nah, namun dia ditarik ke divisi keuangan misalnya gitu ya. Nah, dulu mungkin pernah bekerja di cabang di misalnya di Singapura gitu ya. Dia bisa kasih masukan di Singapura begini dan cerita dan seterusnya. Ya. Nah, ini untuk pengayaannya saja. Jadi komunikasi cross culture-nya bisa terjalin gitu. Oh, mungkin juga lower management yang pernah bertugas di Singapura bisa juga memberikan masukan atau berkomunikasi dengan orang-orang yang pernah ada atau orang-orang atau juga lokal staff yang bekerja di perusahaan itu. Oh, gini ini maunya begini perusahaan ini gitu. Divisi ini orang-orangnya baru, mungkin ada penyesuaian, maka mohon dimaklumi dan seterusnya. Nah, mungkin ini bisa dilakukan gitu kan. Mungkin saja dilakukan ya, dengan biasing the hierarchy gitu. Atau juga malah ini tadi konsepnya dari top management ke bawah langsung. Mungkin lower management ya ditanyai bagaimana sih kalau kita menghandle local staff yang ada di Malaysia. Kok kebijakan saya kok salah terus ya? Saya boleh tahu nggak bagaimana ya caranya bisa masuk ke lingkungan local staff di Malaysia misalnya.
kok berbeda dengan yang di Singapura gitu. Nah, ini bisa saja langsung bertanya ke lower management yang ada di cabang kita di luar negeri gitu, atau di provinsi lain di Indonesia gitu ya. Bagaimana kok ini ada perbedaan ya kebijakan yang saya terapkan misalnya sebagai top management, kok tidak bisa diterima dengan baik gitu di di cabang sebelah sana gitu. Nah, hal ini bisa menguntungkan dan bisa juga mispersepsi juga. Bagaimana nanti tergantung dari perusahaan menerapkan komunikasi lintas budayanya. Ya, jangan sampai nanti kita memaksakan budaya kita ke tempat lain gitu ya, ke negara lain gitu. Akhirnya nanti kita jadi salah dalam menjalankan suatu kebijakan, gitu ya. Nah, ini bagaimana adanya bypassing, gitu ya. Nah, ini tadi kita pernah melihat ada yang namanya struktur organisasi. Matriksnya seperti ini kira-kira. Jadi kalau yang sebelah kanan ini, ya, ini adalah matriks struktur organisasi yang simple, gitu ya. Nah, kalau yang sebelah kiri ini matriks organisasi atau matriks struktur organisasi yang lebih hierarkis, gitu ya. Bagiannya sudah banyak gitu ya. Mungkin cabang-cabangnya sudah banyak, cabang-cabang fungsinya gitu. Nah, ini biasa dilakukan atau biasa pada umumnya ya, tidak semuanya, tapi pada umumnya ini menjalankan sistem yang sebelah kiri ini menjalankan sistem birokrasi. Kalau yang sebelah kanan ini karena dia langsung dari atas ke bawah gitu ya, atau bisa juga dikatakan ini setara gitu ya. Ini lebih agile gitu ya, atau divisi dibuka berdasarkan fungsinya gitu. Dan top management bisa berlaku sebagai pelaksana juga, dan walaupun pelaksana itu biasanya dipisah, tetapi di dalam agile structure ini top management bisa juga sebagai pelaksana operasional maupun pelaksana teknis. Jadi intinya sebetulnya kalau yang sebelah kanan ini ayo kita kerjain bareng-bareng gitu ya, mau turun gitu ya top manajemennya. Nah, ini namanya agile system. Nah, kalau yang sebelah kiri ini lebih yang hierarki system gitu ya. Ini biasanya top manajemen tidak mengerjakan langsung teknis, tetapi melalui divisi-divisi yang sudah dikembangkan di dalam suatu perusahaan. Yang sebelah kanan ini biasa dilakukan oleh startup, ya, startup bisnis. Kalau yang sebelah kiri ini mungkin perusahaannya sudah besar ya, sehingga banyak yang diatur. Gitu. Nah, ini tadi matrix structure of organization, ya. Baik. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Ya, pertama itu faktor strategis. Wah, ini gimana Pak? Nah, faktor strategis itu kita lihat apakah dengan kita membuka cabang di negara tertentu ini sudah bisa menjawab tantangan dari pemasaran yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian apakah juga dengan membuka cabang di luar negeri ini bisa menutup operasional kita? Nah, jangan sampai kita sudah membuka cabang, tetapi beban operasional kita secara keuangan kita tidak bisa menjalankan cost leadership. Maka perlu dikaji. Nah, bagaimana dengan kita membuka cabang, kita tidak jadi membuang sumber daya keuangan kita yang terlalu banyak. Atau sebagai bahan pertimbangan, mungkin kita tidak perlu membuka cabang.
dengan mengefisienkan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, kita bisa saja hanya membuka kantor perwakilan. Sehingga bisa mengoptimalisasi biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, yang berikutnya adalah industri factor atau faktor industri. Apakah industri yang kita masuki di negara tertentu ini mendukung produk kita? Jangan sampai kita mau memproduksi suatu barang di suatu negara, tapi raw materialnya tidak mendukung atau bahan bakunya tidak mendukung. Nah, kita bisa mengalami kesulitan itu, atau juga kita akan mengalami shortage resource, ya. Resource kita akan shortage. Nah, jangan sampai kita tidak pantau industri seperti apa. Atau juga kalau sekarang industri sedang mengembangkan Internet of Things, jangan sampai kita ketinggalan zaman juga. Wah, ini industri sudah main artificial intelligence, ya. Oh, kita malah pakai yang tradisional gitu. Nah, ini jangan sampai begitu ya. Nah, kita harus updated gitu. Nah, kemudian juga kita harus tahu sebetulnya perusahaan kita ini sebesar apa ya kalau harus membuka cabang di luar negeri atau di provinsi tertentu di Indonesia. Jangan sampai kantor kita kecil, kita buka cabang di luar negeri, akhirnya biayanya jadi besar. Nah, akhirnya tujuan perusahaan di dalam profitability tidak tercapai. Ya, ini ya. Jadi size of the company harus dipikirkan ya. Jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Jadi mubazir. Ya, kita membuka cabang pengennya jadi besar, malah nggak taunya malah beban operasionalnya malah tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teknologi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, Internet of Things. Nah, kita harus melek banget sama teknologi. Kalau kita tidak tidak adapted dengan teknologi yang super canggih saat ini, nah kita akan ketinggalan zaman dan kita akan tertinggal, bahkan kita akan tidak mendapatkan pasar dengan mudah. Wah, kalau dulu memasarkan suatu barang ini harus melalui website, harus melalui iklan di TV dan segala macam. Sekarang sudah tidak lagi. Sekarang sudah menggunakan teknologi media sosial atau juga jaringan sosial. Ya, dengan Instagram, dengan TikTok, dengan LinkedIn, ya, dan seterusnya. Banyak sekali media sosial atau jaringan sosial yang bisa digunakan untuk memperluas jangkauan produksi, jangkauan dari suatu perusahaan. Ya. Dengan demikian, kalau kita pakai jaringan sosial ya, kita bisa tahu siapa sih yang punya atau bisnis di, misalnya kalau kita jualan produk dengan bahan baku baja misalnya ya, atau timah atau yang lainnya gitu. Siapa sih kira-kira teman kita yang bekerja di timah atau di pertambangan gitu, di perusahaan mana ya? Kita bisa pakai misalnya LinkedIn gitu. Nanti kalau ada teman kita, oh ini nih kayaknya kerja di situ, kita suratin aja, apa kabar? Saya lagi butuh ini dan seterusnya. Jadi bisnis ini tidak terjangkau lagi dengan surat menyurat yang serba formal gitu ya. Nah, sekarang sudah lebih mudah lagi gitu, dengan jaringan sosial maupun media sosial. Nah, yang berikutnya adalah the complexity of task. Kita harus melihat bahwa semakin tugas yang diberikan semakin sulit dan rumit, maka kita juga harus menyiapkan waktu yang lebih banyak. Serta resource keuangan atau resource modal yang lebih besar juga tentunya. Karena apa? Yang dilakukan adalah hal yang rumit. Gitu ya. Nah, ini
hal yang rumit ini harusnya lebih disederhanakan supaya apa? Supaya nanti perusahaan tidak menjalankan birokrasi atau administrasi yang terlalu ribet gitu, terlalu kompleks, sehingga akhirnya nanti memberatkan dari sisi perusahaan sendiri. Itu apalagi staf yang bekerja ini akan mengalami kesulitan juga kalau banyak administrasi yang selalu dilakukan gitu ya. Nah, ini jualannya kapan kalau ngurusin administrasi doang, gitu ya. Nah, ini the complexity of the task. Ya. Yang berikutnya adalah culture. Nah, ini yang mempengaruhi struktur organisasi juga salah satunya adalah budaya. Ya, apakah budaya di suatu perusahaan ini budaya cepat bekerja, pangkas pangkas administrasi, pangkas birokrasi, apakah cocok dengan perusahaan kita atau tidak? Bagaimana dengan budaya yang dimiliki oleh lokal staff di cabang atau di kantor perwakilan kita di luar negeri? Apakah budayanya juga sama dengan nilai-nilai dan norma-norma ataupun aturan-aturan yang kita tetapkan di headquarters gitu ya, di perusahaan pusat. Nah, kita harus menyesuaikan dengan pasar yang ada, kemudian juga dengan budaya yang ada di negara maupun di wilayah yang kita masuki gitu ya, di dalam berbisnis. Nah, ini tadi hubungan antara hal-hal apa saja yang mempengaruhi struktur organisasi. Ya, pertama tadi faktor strategis. Kalau semakin banyak yang dikerjakan, biasanya divisinya semakin banyak. Kemudian faktor industri juga ya. Ini semakin barang kita semakin kompleks, maka industri yang bersinggungan dengan kita ini akan semakin banyak juga. Maka kita harus membuka komunikasi ke banyak lini. Ya. Kemudian juga besarnya perusahaan ini juga akan mempengaruhi komunikasi lintas budaya. Ya, semakin banyak budaya di dalam suatu perusahaan, biasanya akan semakin banyak wawasan, banyak pengetahuan untuk menetapkan suatu kebijakan. Nah, kemudian juga teknologi ya, yang akan merubah budaya baik itu di dalam perusahaan maupun di lingkungan sekitar perusahaan. Dengan adanya teknologi, mau tidak mau kita mengikuti global society improvement, ya, baik itu secara sosial maupun secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian juga struktur organisasi juga akan dipengaruhi oleh kompleksitas dari apa yang dikerjakan gitu ya. Misalnya kalau administrasinya banyak yang dikerjakan, ya otomatis nanti banyak yang ngerjain administrasi. Tetapi kalau administrasinya lebih simpel dilakukan dalam pelaporan-pelaporan maupun pembukuan, maka tidak banyak orang yang melakukan administrasi, tetapi lebih banyak orang yang dialokasikan ke penjualan maupun ke pemasaran gitu. Walaupun akan ada nanti penyesuaian-penyesuaian, biasanya karena perusahaan-perusahaan saat ini sudah tidak menggunakan lagi banyak staff ya. Semuanya misalnya kalau pelaporan, administrasi, pembukuan dan lain-lain ini sudah melalui sistem. Ya, jadi buat kalian nih harus hati-hati nih dengan adanya sistem ya, semua dilakukan saat itu juga dilaporkan, hasilnya pun saat itu juga bisa dilihat gitu. Nah, ini canggihnya teknologi berbasis internet ini bisa memudahkan top manajemen melihat hasil apa yang sedang dilakukan, bukan setelah dilakukan, tapi sedang dilakukan oleh bawahannya di bawah.
itu di lapangan, ya. Jadi dia bisa langsung kontrol, oh ini hasilnya ini, oh sedang berlangsung, work in progress, kemudian finish atau accomplish atau in collaboration, ya, atau juga pending dan seterusnya, atau suspend, ya kan, itu juga bisa dilihat pada saat itu juga. Maka dalam menerapkan kebijakan ini akan lebih memudahkan bagi top management. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan juga bahwa budaya akan mempengaruhi besarnya struktur organisasi. Baik, itu tadi sedikit paparan tentang manajemen lintas budaya. Ya, bagaimana nanti kita mengatur komunikasi, baik itu juga perilaku di dalam lintas budaya di suatu perusahaan. Nah, kali ini tugas diskusi nanti di dalam kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok besar. Tugasnya adalah 1, mencari kasus dalam bentuk video tentang materi cross culture incorporate. Ya, setelah mendapatkan video yang akan dibahas, bebas, silakan memilih perusahaan yang mana saja. Kalau bisa perusahaannya multinational company, ya. Kemudian setelah itu membuat diskusi dalam bentuk video yang nanti direkam dan dipandu oleh 1 moderator di dalam 1 kelompok, dan menyerahkan laporan tertulis, gitu ya. Nah, di dalam laporan tertulis nanti ada 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana berisi tentang latar belakang, kemudian permasalahan, tujuan, topik, tempat dan waktu, serta peserta yang hadir di dalam diskusi tersebut, ya. Kemudian juga mencatat, merekapitulasi hal apa saja yang terkait dengan video yang dibahas. Kemudian bagian kedua berisi tentang uraian diskusi. Nah, jadi diskusi yang dilakukan ini diurai dalam bentuk pokok materi dan juga pokok-pokok pikiran yang ada di dalam video dan juga yang ada di dalam diskusi yang dijalankan. Nah, kemudian yang ketiga, bagian ketiga ini membuat kesimpulan atau juga konklusi dari video yang didiskusikan. Baik itu gagasan utamanya, kemudian pokok pikiran, dan juga respon dari apa yang dijalankan oleh kelompok dalam berdiskusi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Laporan nanti bisa diunggah di dalam Google Classroom, dan juga laporan dalam bentuk video bisa kalian unggah di Google Drive yang nanti bisa dikomunikasikan di dalam Google Classroom. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih.